Bab 317. Bertemu dengan Sheila Xiao. Dia tidak menunggu Eric Qin bersuara dan langsung mematikan teleponnya. Bella Fang dengan penuh kemenangan berkata, "Bagaimana? Aku tidak berbohong padamu, kan?" Eric Qin merasa sedikit canggung. Dia berpikir dalam hati, apa yang sedang dipikirkan oleh Mateo Fang ini yang sedanak mendorong putrinya ke arah dia. "Hei, apa yang sedang kamu pikirkan?" Bella Fang menepuk kepala Eric Qin, "Apa yang baru saja kau janjikan padaku itu masih berlaku?" "Iya." Eric Qin mengangguk. "Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Mari kita bicara, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Bella Fang berkedip licik dan berkata, "Untuk mencegah kamu mengingkari janji, kamu harus bersumpah. Aku mendengar bahwa bersumpah itu sangat berguna untuk pejuang seperti kalian, bukan?" Mendengar kata bersumpah, wajah Eric Qin tiba-tiba berubah sedikit. Sumpah memiliki pengaruh yang kecil pada orang biasa atau bahkan seorang pejuang, tetapi bagi orang seperti Eric Qin yang sudah berlatih, kata sumpah ini pun memiliki kekuatan pengikat yang besar. Begitu sumpah dilanggar, ia akan mendapatkan akibatnya, mulai dari 5 badai petir dan yang paling buruk, kemampuan dia akan hilang, bahkan juga nyawanya pun akan hilang. Melihat Eric Qin tidak berbicara, Bella Fang berkata dengan semangat, "Sepertinya benar kamu memiliki niat seperti itu. Cepat bersumpah." "Baik." Eric Qin mengangguk, "Bagaimana cara membuat sumpah tersebut?" Bella Fang berpikir sejenak, dia berdehem dan berkata, Eric Qin bersumpah kepada langit hari ini dengan menjanjikan memenuhi satu permintaan Bella Fang. Jika tidak bisa memenuhinya, aku akan terkena sambaran petir. Kamu cukup jahat juga." Eric Qin mengerutkan kening. "Jangan bicara omong kosong, cepat." Bella Fang berkata dengan mata yang dibesarkan. Eric Qin tidak berpikir terlalu jauh. Bella Fang hanyalah seorang anak kecil, jadi memangnya tuntutan seberlebihan apa yang bisa dia buat. Karena itu, dia bersumpah pada langit sesuai dengan persyaratan Bella Fang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa karena sumpah ini seperti dia menggali lubang untuk dirinya sendiri dan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Tentu, ini sudah terlambat. Setelah itu, Eric Qin mengajak Bella Fang makan hotpot dan mengantarnya pulang ke rumah. "Ingatlah untuk menjemput aku ketika kamu akan pergi ke kota B." Sebelum Eric Qin pergi, Bella Fang kembali mengingatkannya. Eric Qin mengangguk dan berkata, "Baik." Sebenarnya Eric Qin juga belum tahu kapan dia harus pergi ke kota B dan harus menunggu informasi dari Asosiasi Budo Kota B. Saat ini, Eric Qin tidak memiliki cara yang baik untuk berlatih, jadi dia hanya beristirahat selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, Eric Qin tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Mateo Fang diskors karena keluarga Su ikut campur di dalamnya. Lalu setelah Eric Qin menyetujui permintaan Komandan Guo, Mateo Fang pun mendapatkan kembali posisinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuasaan keluarga Su di kantor keamanan tidak sebesar yang diharapkan. Mungkin ini adalah sebuah terobosan. Eric Qin berpikir di dalam hati. Awal bulan Februari, surat undangan dari Asosiasi Budo di kota B pun tiba. Seluruh surat undangan bertema hitam dan terdapat 3 karakter berlapis emas sangat mempesona di atasnya. Di pojok kiri bawah surat undangan terdapat stempel resmi yang menunjukkan keaslian surat undangan tersebut. Acara tersebut akan diadakan minggu depan. Pada saat waktu itu tiba, pertama-tama dia harus pergi ke Asosiasi Budo di kota B untuk mendaftar. Sedangkan untuk waktu dan tempat yang jelas untuk berlatih, akan diberitahu pada saat waktunya tiba. Untuk saat ini sepertinya dia sudah tidak memiliki keharusan apapun untuk tinggal di kota A. Oleh karena itu, Eric Qin berangkat ke kota B sehari setelah menerima surat undangan. Pada perjalanan menuju bandara, Bella Fang tampak bersemangat. Aku sudah lama tidak ke kota B." Bella Fang berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku mengunjunginya." Eric Qin tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menutup matanya dan entah apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Bella Fang mencondongkan wajahnya dan berkata, "Eric Qin, bukannya kamu adalah seorang Grandmaster? Mengapa kamu tidak terbang ke kota B?" Eric Qin berkata tanpa berkata-kata, "Siapa yang memberitahumu bahwa seorang Grandmaster bisa terbang?"
Bukannya kalian biasanya ketika sedang bertarung bisa terbang di atas langit? Bella Fang bertanya dengan mata dibesarkan serta dengan ekspresi kebingungan. Eric Qin memutar matanya dan berkata, "Sudah, jangan bicara omong kosong denganku. Aku tidak istirahat dengan nyenyak tadi malam. Aku tidur sebentar. Bangunkan aku bila sudah sampai." Bella Fang mendengus dan bergumam, "Kamu sangat membosankan. Jarak dari kota A ke kota B tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam." Setelah sampai di kota B, Bella Fang terlihat senang dan dengan bersemangat berkata, "Kota B sangat besar, pasti ada banyak sekali pusat perbelanjaan di sini." "Eric Qin, jika kamu tidak ada urusan, bagaimana jika kamu teman aku berbelanja?" "Aku punya urusan." Eric Qin memutar matanya. Setelah itu, Eric Qin mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. "Aku sudah di bandara kota B pada saat ini." Eric Qin berkata, "Apa kabar mengenai apartemen yang aku minta kamu untuk membelinya? Bagaimana mungkin aku berani menunda terhadap hal yang diperintahkan oleh kakak Qin?" Chelen Yu tersenyum ringan, "Tunggu aku di bandara, aku akan tiba dalam waktu cepat." Setelah telepon terputus, Eric Qin dan Bella Fang berdiri di sana untuk menunggu. "Kamu menelepon dengan siapa? Mengapa aku mendengar suara wanita? Apakah kamu mengenal seorang wanita di kota B ini?" Bella Fang berkata dengan tatapan waspada. Eric Qin memelototinya dan berkata, "Tutup mulutmu." Bella Fang menghentak kakinya dengan kesal, "Jika kamu berani mendekati wanita lain, aku akan memberitahu Kak Vinola." Eric Qin mengabaikannya, dia berdiri di pinggir jalan bandara dan diam-diam merasakan reiki di sekelilingnya. Dalam sekejap, 1 jam telah berlalu, akan tetapi Chelen Yu masih belum juga datang. Bella Fang berkata dengan tidak senang, "Mengapa begitu lambat? Mengapa dia belum datang juga? Apakah dia berbohong kepada kita?" Eric Qin terbiasa dengan temperamennya yang tidak sabaran seperti itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Chelen Yu yang mengenakan sepatu hak tinggi, berjalan ke arah mereka. Pada saat yang sama, mobil Rolls-Royce yang memiliki harga mencapai 12 digit melaju perlahan dari jarak tidak jauh. Mobil tersebut berhenti di pintu keluar dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Setelah beberapa saat, terlihat seorang wanita yang memiliki aura yang kuat keluar dari bandara dengan kacamata hitam. "Nyonya, sepertinya aku melihat Eric Qin," kata seorang pelindung di telinga Sheila Xiao. Sheila Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, "Di mana?" "Ada di sana." Pelindung itu mengulurkan tangannya ke arah Eric Qin. Sheila Xiao menyipitkan matanya, lalu berjalan cepat menuju Eric Qin. Pada saat ini, Eric Qin sedang menyapa Chelen Yu. Saat Chelen Yu melihat Sheila Xiao, senyuman di wajahnya memudar. Dalam waktu singkat, Sheila Xiao tiba di depan Eric Qin. Dia menatap Eric Qin dan berkata, "Kamu adalah Eric Qin. Kamu siapa?" Eric Qin mengerutkan kening. Chelen Yu yang berada di samping dengan cepat berkata, "Ini adalah Nyonya Sheila Xiao yang merupakan ibu dari Jack Su dan istri dari Louis Su." Wajah Eric Qin sedikit berubah. "Orang-orang dari keluarga Su. Apakah aku sudah memintamu berbicara?" Sheila Xiao melirik Chelen Yu, lalu berkata dengan dingin, tampar wajahnya. "Baik." Orang di sebelah Sheila Xiao segera melangkah maju. Eric Qin mengerutkan kening dan tanpa sadar mencoba melindungi Chelen Yu. Pada saat ini, Chelen Yu dengan kuat menggenggam lengan Eric Qin dan memberi isyarat kepada Eric Qin dengan matanya untuk tidak bertindak gegabah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.